Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, insya Allah kita
Berarti habis sholat Bandiah, nggak usah Bandiah, langsung aja. Habis sholat jenazah baru Bandiah, itu aja. Habis sholat jenazah, Sholat jenazah. nggak usah wirid. Gitu aja. Fatihah aja gitu. Fatihah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa akhusukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa ayyudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi Al-Khatib, umumnya untuk jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini tema khutbah kali ini yaitu mengisi bulan kemerdekaan dengan meneladani para pahlawan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat panjang umur dan insya Allah tinggal beberapa hari ke depan, 2 hari lagi insya Allah kita semua bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang terdahulu itu bukan semata-mata hadiah dari bangsa lain, melainkan itu bentuk pengorbanan disertai dengan niat yang tulus, sehingga begitu terjadi pada saat kemerdekaan, begitu nuansa kebatinan yang dirasakan oleh para pejuang kita kala itu bukan hanya semata-mata dihasilkan dari ikhtiar dari perjuangan, namun di balik itu ada kekuasaan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, dan ini tersurat dan tercatat di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal ini dapat kita pahami bahwa di dalam diri pahlawan itu ada berbagai macam sikap yang perlu kita teladani. Salah satunya adalah teguh dalam memegang prinsip. Sebagaimana kita pernah dengar bahwa kurang lebih Indonesia itu dijajah 3,5 abad. Tentunya di dalam berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ini tentunya perlu perjuangan. Apapun dikorbankan oleh para pejuang pada saat itu. Air mata, keringat, darah, bahkan nyawa pun dikorbankan demi terciptanya nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya kita menikmati, supaya kita mendapatkan kebebasan, terlebih kita bebas dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam surat Ibrahim ayat 6 dan ayat 7 dan ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan kepada kita kaum Bani Israel ketika kita diselamatkan dari Fir'aun berikut kroni-kroninya, di mana Fir'aun berikut kroninya itu yang menindas kepada kaum Bani Israel yang sangat kejam dan yang sangat pedih. Yuzabbihuna abna'akum, Fir'aun beserta kroninya yaitu membunuh anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan kaum perempuan dengan hidup walaupun hidupnya pedih di atas penindasan Fir'aun dan kroninya. Ini menjadikan bahan renungan. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mengkisahkan tentang Nabi Musa beserta Fir'aun dan bala tentaranya, bahwa ketika Allah memberikan keselamatan, anugerah keselamatan berupa kemerdekaan kepada kaum Bani Israel, jangan dilupakan begitu saja. Buktikan bahwa kita dengan diselamatkan oleh Allah, kita harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Begitupun kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa Bani Israel telah diselamatkan oleh Fir'aun dan kroni-kroninya, kita pun sama. Setelah kita dimerdekaan dari kaum penjajah, maka jangan sampai lupa kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat ini, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Maka di cerita yang di kisah yang tadi sudah diceritakan di dalam Al-Quran, itu ada di dalamnya bala'um mir rabbikum 'adzim, ujian yang sangat besar. Maka oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kalaulah dulu
para pejuang ingin memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita sekarang sebagai pewaris, sebagai keturunan dari para pejuang dulu, generasi Indonesia selanjutnya, mari kita teladani sifat-sifat yang ada di para pejuang pahlawan kita. Salah satunya adalah prinsip di dalam menggugah semangat untuk mencintai Indonesia yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu di ayat selanjutnya Allah menekankan, karena kemerdekaan itu adalah sebagai nikmat, maka kewajiban kita adalah banyak bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, niscaya akan aku tambahkan, kata Allah, nikmatku yang sangat banyak. Akan tetapi kalau kalian kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, peringatan dari Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa dari Allah amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir, ada satu dialog yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Dan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sedang berdiskusi. Wahai para sahabat, idza futihat alaikum Faris war Rum, fa ayyu qaumin antum? Wahai para sahabat, andai kata Persia dan Romawi itu jatuh ke tangan kalian, kalian bisa menguasai Persia dan Romawi. Setelah menguasai, kemudian kalian menduduki negara Persia dan Romawi. Fa ayyu qaumin antum? Apa yang akan kalian lakukan untuk mengisi nanti ke depan bagaimana bangsa Romawi dan Persia setelah kalian taklukkan? Yang menarik di sini salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqulu kama amarana Allah. Kami akan bersikap dan bertindak dan melakukan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aw ghairu dzalik, jangan-jangan kalian tidak melaksanakan sebagaimana tadi yang sudah dikatakan. Artinya barangkali bukan begitu kalau kalian sudah menduduki kota Romawi dan Persia. Maksudnya bagaimana ya Rasul? Kalau kalian sudah menduduki kota Romawi dan kota Persia, setelah kalian duduki, kalian di sana tatanafasuna, satu kalian dengan yang lainnya akan merasa paling berjasa. Sehingga ketika hati sudah merasa paling berjasa, nanti akan memintakan posisi untuk jadi pemimpin. Selanjutnya tatahasaduna, jangan-jangan kalian nanti akan merasakan saling iri antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang satu dirangkul, yang satu diabaikan. Selanjutnya tatadabaruna, barangkali kalian nanti tidak tegur sapa satu dengan yang lainnya, mencapakan satu dengan yang lainnya. Kemudian summa tatabaghduna, jangan-jangan kalian nanti yang satu dengan yang lainnya itu saling membenci. Aw nahwa dzalik, atau sampai nanti mengangkat dari golongan kalian dan mencampakkan yang lainnya atau mengabaikan yang lainnya. Padahal kalian itu adalah sama-sama saudaraku, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai renungan saja ini, kita setelah merdeka, kita tadi apa yang diungkapkan oleh salah seorang sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amaranallahu, kita akan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Jangan sampai tadi saling merasa bangga dengan posisi masih merasa dalam hati itu paling berjasa. Mudah-mudahan ini bisa dihilangkan. Apalagi saling membenci kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Sebab kita generasi penerus, di pundak kita adalah
Indonesia yang akan datang bagaimana nasibnya. Di pundak kita telah dititipkan satu amrun diniyun, yaitu perkara agama. Yang satu lagi adalah amrun wataniyun. Agama apabila ditopang dengan kekuatan pemerintahan, insya Allah agama akan damai, agama akan terlindungi. Begitupun sebaliknya, jikalau negara ditopang dengan agama, insya Allah negara akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai rakyat Indonesia, yang pertama mudah-mudahan kita diberikan semua rakyat Indonesia keadilan, kemakmuran, tentram nurjanawi. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak cucu kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ بأمر بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's pray. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu